Selamat malam, Prof. Felix dan Panitia Asistensi Praktikum Geologi Struktur 2020, saya Renagari, dengan nomor NPM 190634891 akan melakukan video pembahasan mengenai praktikum metode 3 titik. Jadi pada praktikum kali ini, barang yang kita butuhkan adalah pensil, penggaris siku-siku, penggaris busur, kertas milimeter blok, dan juga penghapus. Jadi metode pertama yang akan kita kerjakan adalah metode proyeksi. Nah, dari soal tadi kita mendapatkan informasi bahwa skalanya adalah 1:10.000. Lalu jarak dari B ke A dengan sudut yaitu N 200 derajat is. Jaraknya adalah 450 meter. Nah, jarak sebenarnya pada BKA ini harus kita ubah menjadi jarak peta dengan cara mengalihkan skala dengan jarak sebenarnya. Tadi skalanya adalah 1/10.000 dikali dengan jarak sebenarnya diubah ke cm. 450 meter diubah ke cm maka menjadi 45.000. Dan jarak peta dari BKA yaitu 4,5 cm. Lalu lakukan hal yang sama ke jarak CKA. Dan didapatkan jarak petanya adalah 4 cm untuk jarak CKA. Lalu kemudian kita juga mendapatkan ketinggian dari A, B, dan C. Nah, ketinggian ini pun harus kita ubah menjadi jarak peta. Yang mulanya ketinggian A adalah 175 meter, kita kalikan dengan skala itu 1/10.000, didapatkan jarak peta adalah 1,75 cm, sedangkan untuk ketinggian B adalah 0,5 cm, dan ketinggian C adalah 1 cm. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menggambarkan garis arah mata angin ke arah utara. Lalu sekarang kita akan menggambarkan masing-masing titik dari A, B, dan juga C. Pertama kita menggambarkan di sebelah sini titik A. Lalu dari sana kita mengetahui bahwa dari A ke B terdapat sudut sebesar N 200 derajat is dengan panjangnya yaitu 4,5 cm. Pertama kita menggambarkan sudut 200 derajat. Karena dari sini 0 sampai sebelah sini 180 derajat, maka tinggal ditambahkan 20 derajat saja. Berarti di sebelah sini. Dengan panjang yaitu 4,5 cm. Nah, sekarang kita menggunakan garis ini. Dengan panjangnya adalah 4,5 cm. Maka di sini adalah titik B. Kemudian kita akan menggambarkan titik C. Di soal kita mengetahui bahwa dari titik A ke titik C terdapat sudut sebesar N 150 derajat is. Di sebelah sini 90, maka sini 150 di sebelah sini. Dan jarak dari A ke C adalah 4 cm. Dari jarak A ke C adalah 4 cm. 1, 2, 3, 4. Nah, lalu tinggal digabungkan saja dari B ke C. Maka akan didapatkan gambar segitiga seperti ini. Lalu kita menggambarkan garis K yang berada di bawah segitiga ini. Untuk jaraknya dari segitiga dengan garisnya terserah. Cuman saya akan memberikan garis K di sebelah sini. Lalu kita menggambarkan proyeksi dari 3 titik segitiga ini, yaitu titik A, B, dan C ke garis K. Caranya adalah dengan cara menarik garis putus-putus dari masing-masing titik ke garis K. Misalkan di sebelah sini. Di sini adalah titik B aksen. Lalu titik A kita tarik garis putus-putus juga ke garis K. Maka di sebelah sini adalah titik A aksen. Lalu dari titik C tarik lagi garis putus-putus, dan di sini adalah titik C aksen. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, sekarang kita akan melakukan pencerminan dari segitiga di atas ke bagian bawah garis K. Caranya adalah kita akan menarik garis yang mencerminkan dari masing-masing titik B aksen, A aksen, dan C aksen ini dengan memperhatikan dari ketinggian masing-masing titik, yaitu ketinggian A, B, dan C. Nah, jadi caranya adalah di sebelah sini kita tahu kalau misalkan ketinggian B adalah 0,5 cm. Nah, dari titik B aksen ini kita menarik garis sepanjang 0,5 cm. Dan di situ adalah titik B double aksen. Lalu ketinggian A adalah 1,75 cm. Maka dari titik A aksen kita tarik garis sepanjang 1,75 cm. Kira-kira di sebelah sini. Oke. Ya. Dan di sini adalah titik A double aksen. Lalu dari titik C sepanjang 1 cm. Maka di sini adalah C double aksen. Lalu kita menghubungkan titik-titik tadi sehingga membentuk segitiga. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat garis O dari segitiga di bawah ini.
Caranya adalah kita mengukur panjang dari double aksen ke A double aksen, lalu dibagi 2, dan titik tengahnya adalah titik O. Dan di sini panjangnya sekitar 2,2 cm, maka titik tengahnya ada di 1,1 cm. Lalu kita tarik garis dari titik C double aksen ke titik O tadi. Nah, di sini titik O. Lalu setelah itu kita akan menggambarkan titik O di segitiga bawah ini ke segitiga di sebelah sini. Caranya adalah kita menarik garis lurus dari titik O ini ke segitiga di bagian atas. Nah, berarti di sebelah sini adalah titik O aksen. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menarik garis dari titik O aksen ini ke titik C, dan ini dipanjangkan ke bagian depan dan juga belakang dari segitiga. Lalu kita juga akan menarik garis dari titik A dan B ini, namun hanya ke bagian belakang saja. Dan harus sejajar dengan garis O aksen yang tadi kita buat. Maka akan terlihat seperti ini. Selanjutnya kita akan menggambarkan garis M. Nah, garis M ini tegak lurus dengan garis O aksen C. Kira-kira seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan menggambarkan garis B triple aksen dan juga C triple aksen. Caranya adalah untuk garis C triple aksen kita menghitungnya dengan jarak A dikurang dengan jarak C. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, jarak A adalah 175 meter dikurang dengan 100 meter, maka didapat 75 meter. Lalu untuk mencari jarak petanya digunakan rumus skala dikali dengan jarak sebenarnya. Nah, tadi 75 meternya kita ubah ke cm, maka didapatkan jarak petanya adalah 0,75 cm. Maka dari garis M di sebelah sini dengan jarak 0,75 cm terdapat garis C triple aksen 0,75 kira-kira di sebelah sini, dan ini adalah C triple aksen. Lalu selanjutnya untuk mencari B triple aksen kita menghitungnya dengan B dikurang dengan C. Maksud saya adalah A dikurang dengan B. A dikurang dengan B. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa jarak A adalah 175 meter dikurangi dengan jarak B yaitu 50 meter, maka didapat jawabannya adalah 125 meter. Lalu untuk mendapatkan jarak peta dihitung dengan rumus skala dikali dengan jarak sebenarnya. Maka didapatkan jarak petanya adalah 1,25 cm. Maka dari garis perpanjangan B ini dimulai dari garis M dengan panjang 1,25 cm terdapat titik B triple aksen. Kira-kira di sini. Nah, di sini ada B triple aksen. Lalu kita buat garis yang menghubungkan antara B triple aksen, C triple aksen ke titik di bagian sini, sehingga akan membentuk segitiga siku-siku. Kemudian kita akan menghitung besaran strike dan dip. Caranya adalah kita akan menghitung besaran sudut di segitiga sebelah sini, yaitu sudut alfa, dan sudut alfa ini akan merepresentasikan besaran dipnya. Jadi di sini sudut alfa memiliki besaran sekitar 16 derajat. Jadi saya tulis di sebelah sini alfa sama dengan dip sama dengan 16 derajat. Lalu untuk sudut beta akan didapatkan besaran strike-nya. Nah, untuk sudut beta sendiri kita menghitungnya dengan cara kita buat garis perpanjangan dari C aksen ini. Lalu sudut yang dibentuk dari garis perpanjangan tadi dengan garis di sebelah sini akan didapat besaran sudut beta. Dan dari sini didapatkan sudutnya adalah 110 derajat. Maka besaran strike-nya adalah N 110 derajat guys. Maka sekian video pembahasan untuk metode proyeksi. Dan sekarang kita akan mengerjakan soal yang sama dengan metode grafis. Nah, untuk langkah pertamanya masih sama seperti tadi, kita akan menggambarkan arah mata anginnya di sebelah sini. Lalu kita menggambarkan titik-titik dari A, B, dan C, lalu ditarik garis sehingga membentuk segitiga seperti yang tadi. Nah, untuk pada metode grafis ini terdapat satu titik lagi, yaitu titik D. Nah, titik D ini terletak di antara garis AB. Dan untuk mengetahui jaraknya, kita menggunakan rumus di sebelah sini, yaitu tinggi A dikurang tinggi B dibagi tinggi C dikurang tinggi B, sama dengan jarak AB dibagi dengan jarak BD. Nah, setelah dihitung dengan data-data tadi, kita mendapatkan bahwa tingginya adalah 180 meter. Lalu kita ubah menjadi jarak pada peta menggunakan rumus yang tadi, skala dikali dengan jarak sebenarnya yang diubah ke cm, didapatkan bahwa jaraknya adalah 1,8 cm. Maka kita gambarkan ke segitiga sebelah sini bahwa titik D terletak
di 1,8 cm dari titik B. Maka kira-kira di sebelah sini adalah titik D. Lalu kita buat garis perpanjangan dari D hingga ke C. Nah, lalu kita buat garis perpanjangan dari A yang sejajar dengan garis yang tadi kita buat. Dan lakukan hal yang sama ke titik B. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat garis M yang tegak lurus dengan garis AB. Jaraknya terserah dari garis M ini ke segitiga. Nah, kemudian kita akan menggambarkan titik dari C aksen dan juga B aksen. Caranya sama seperti tadi, kita akan mengurangi panjang dari A dikurangi dengan C untuk mendapatkan titik C aksen. Nah, setelah kita hitung tadi, maka didapatkan besarannya adalah 0,75 cm. Maka 0,75 kira-kira di sebelah sini. Dan di sini ada titik C aksen. Dan untuk titik B aksen didapatkan dengan cara jarak A dikurangi dengan jarak B. Seperti cara tadi, didapatkan besaran sebesar 1,25 cm. Maka titik B aksen kira-kira di sebelah sini. Lalu kita menghubungkan titik-titik tadi ke bagian atas di sebelah sini. Nah, jarak yang dibentuk dari segitiga ini akan menggambarkan besaran dip dari metode grafis ini. Nah, untuk sudut beta sendiri kita dapatkan dengan menarik garis lurus dari titik C di sebelah sini. Dan besaran sudut yang dibentuk dari dua garis ini adalah sudut beta. Nah, sudut beta ini akan mendapatkan besaran dari stripe. Tadi dip adalah sudut alfa, sedangkan beta kita akan mendapatkan nilai strike-nya. Nah, sekarang kita ukur besaran dari sudut alfanya. Dan didapatkan besarannya adalah 16 derajat. Dan untuk sudut beta sendiri kita ukur besarannya. Dan didapatkan besarannya adalah 110 derajat. K notasinya adalah N 110 derajat is. Dengan dipnya yaitu 16 derajat. Nah, untuk cara metode 1 ini dengan metode 2 yaitu metode proyeksi dengan metode grafis mendapatkan besaran yang sama yaitu N 110 derajat is dan dengan dip 16 derajat.